Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal SKB keperawatan. Sebelum kita membahas soal, kita akan membahas materinya terlebih dahulu, yaitu materi tentang KB atau keluarga berencana. Langsung saja kita bahas materinya ya. KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB diatur oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program KB pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970 dan diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Pelayanan KB termasuk dalam manfaat pelayanan promotif dan preventif. Manfaat pelayanan KB meliputi yang pertama konseling, kedua kontrasepsi dasar, ketiga vasektomi, dan keempat tubektomi. Adapun istilah-istilah dalam KB yaitu yang pertama PUS atau pasangan usia subur, yaitu pasangan yang istrinya berumur antara 15 sampai 49 tahun. Yang kedua, current user atau peserta aktif KB, yaitu aseptor yang pada saat ini sedang memakai alat dan obat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi oleh kontrasepsi. Yang ketiga, contraceptive prevalency rate atau CPR, yaitu persentase cakupan KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Yang keempat, total fertility rate atau TFR atau angka kelahiran total, yaitu rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Pelayanan KB merupakan strategi untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui yang pertama, mengatur waktu, jarak, dan jumlah kehamilan. Yang kedua, mencegah atau memperkecil kemungkinan seseorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang ketiga, mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. KB juga sangat strategis untuk mencegah kehamilan 4 terlalu. Terlalu muda, terlalu sering, terlalu tua, dan terlalu banyak. Oke, sekarang kita akan membahas fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL. Fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri dari yang pertama puskesmas, kemudian praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, RS kelas D pratama atau yang setara. Kemudian pelayanan di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan konseling, pelayanan kontrasepsi dasar seperti pil, suntik, IUD, implan, dan kondom. Kemudian pelayanan metode operasi pria atau MOP, kemudian penanganan efek samping dan komplikasi ringan sedang akibat penggunaan kontrasepsi, dan yang terakhir, merujuk pelayanan yang tidak dapat ditangani di FKTP. Sementara, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL terdiri dari yang pertama, klinik utama atau yang setara, yang kedua, rumah sakit umum, dan yang ketiga adalah rumah sakit khusus. Kemudian, pelayanan FKRTL meliputi yang pertama, pelayanan konseling, yang kedua, pelayanan kontrasepsi IUD dan implan, yang ketiga, metode operasi wanita atau MOW, yaitu tubektomi atau pemotongan pada bagian tuba polupinya ya, jadi kayak saluran telur gitu dipotong kemudian diikat. Dan yang keempat yaitu metode operasi pria atau MOP, yaitu vasektomi atau pemotongan vasa differens. Vasa differens itu seperti saluran sperma, kemudian dipotong dan diikat. Dan materi terakhir yaitu jenis-jenis kontrasepsi. Kontrasepsi dibagi menjadi dua bagian ya, ada kontrasepsi jangka pendek, ada kontrasepsi jangka panjang.
Kontrasepsi jangka pendek terdiri dari yang pertama kondom, yaitu suatu karet untuk mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual. Yang kedua pil KB, tablet yang hanya mengandung hormon estrogen dan progesteron atau hanya estrogen saja. Kemudian yang ketiga ada suntik KB, yaitu kontrasepsi hormon. KB suntik 1 bulan mengandung estrogen dan progestin, sementara KB suntik yang 3 bulan mengandung progestin saja. Kontrasepsi jangka panjang terdiri dari yang pertama ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD, yaitu kerangka dari plastik berbentuk seperti huruf T. Lama pemakaiannya ada 5-10 tahun, menetap kuat dan tidak berkarat dalam rahim. Kemudian yang kedua ada alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK atau implan, berbentuk batang kecil plastik ditanam di bawah lapisan kulit lengan bagian atas, bagian samping dalam ya, berisi hormon progesteron. Kemudian yang ketiga tubektomi. Pada perempuan ya, yang tubektomi itu operasi pengikatan atau pemotongan saluran telur wanita yang tidak menginginkan anak lagi. Kemudian yang keempat ada vasektomi, yaitu operasi kecil dengan cara memotong saluran sperma atau vasa deferens yang bertujuan untuk menghalangi aliran sperma. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu soal-soal SKB keperawatan. Soal yang pertama, peraturan yang mengatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah... Oke, silakan teman-teman jawab dulu. Oke, saya bacakan pilihan gandanya. Yang A, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tahunnya sama ya, 2009 semua. Jadi saya bacakan nomornya saja. Kalau yang B nomor 51, yang C nomor 52, yang D nomor 53, atau yang E nomor 54. Oke, jawabannya adalah yang C ya, nomor 52 tahun 2009. Kita ke soal nomor 2. Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu disebut A. PUS itu pasangan usia subur, B. current user, C. CVR, atau D. TFR, atau E. unmet need. Oke, yang benar yang mana teman-teman? Ya, yang benar adalah yang C ya, CVR. Kalau PUS itu pasangan usia subur, pasangan yang istrinya berumur antara 15 sampai 49 tahun. Kalau current user itu adalah aseptor KB aktif. Kalau yang D, TFR dan unmet need nanti akan dibahas di soal selanjutnya. Oke, soal nomor 3. Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal. Oke, silakan teman-teman jawab. Oke, yang A 29 Juni, yang B 15 Oktober, yang C 12 November, yang D 20 Mei, atau yang E 1 Desember. Oke, jawabannya yang benar ya, yang A 29 Juni tahunnya 1970. Tahunnya jangan sampai lupa ya, barangkali ditanyakan tahunnya, misalnya tanggalnya sama, tanggal dan bulannya sama, tapi tahunnya berbeda. Jadi kita wajib juga tahu tahunnya. Soal nomor 4. Manfaat JKN pada pelayanan KB adalah kecuali A. kontrasepsi dasar, B. tubektomi, atau C. vasektomi, D. konseling, atau E. antenatal care. Silakan teman-teman jawab dulu. Oke, jawabannya adalah yang E ya, antenatal care. Antenatal care itu adalah pemeriksaan kehamilan. Soal nomor 5. KB merupakan langkah strategis untuk mencegah kehamilan 4 terlalu. Yang tidak termasuk kehamilan 4 terlalu adalah A. terlalu cepat, B. terlalu muda, C. terlalu sering, D. terlalu tua, atau E. terlalu banyak. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. terlalu cepat. Soal nomor 6. Salah satu manfaat KB di FKTP adalah memperoleh FKTP dasar. Yang tidak termasuk kontrasepsi dasar adalah A. IUD, B. implan, C. vasektomi, D. pil KB, atau E. kondom. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, benar ya, jawabannya adalah vasektomi.
Vasektomi itu adalah memotong saluran sperma kemudian mengikatnya, yaitu saluran spermanya disebut vasa deferens. Oke, soal nomor 7. Kontrasepsi yang dipasang di bawah lapisan kulit lengan atas bagian samping dalam adalah A. IUD, B. implan, C. tubektomi, D. vasektomi, atau E. suntik HB. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya benar ya, jawabannya yang B. implan atau AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Kalau pengertian yang lainnya teman-teman sudah tahu ya, yang IUD, tubektomi, vasektomi, dan suntik HB sudah dijelaskan di awal-awal video. Kemudian soal nomor 8. Pelayanan keluarga berencana yang diperoleh pada fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah kecuali A. konseling, B. kontrasepsi, C. MOP atau metode operasi pria ya. Kemudian yang D. MOW, metode operasi wanita. Kemudian yang E. pelayanan efek samping dan komplikasi ringan sedang. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya benar ya, jawabannya adalah yang D. MOW, metode operasi wanita, atau apa teman-teman namanya? Tubektomi. Soal nomor 9. Kontrasepsi suntik KB 1 bulan berisi A. estrogen dan progestin, B. progestin dan progesterol, C. progestin saja, D. estrogen saja, atau E. estrogen, progestin, dan progesterol. Yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya yang A. estrogen dan progestin. Kalau yang 3 bulan yang mana? Kalau yang 3 bulan adalah yang C. progestin saja. Oke, soal terakhir. Pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi adalah A. PUS atau pasangan usia subur, B. current user, C. TFR, D. CVR, atau E. unmet need. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ini tidak disampaikan di materi di video awal ya, kelewat tadi saya, mohon maaf ya. Jawabannya adalah yang E. unmet need. Kalau yang PUS pasangan usia subur, pasangan yang istrinya berusia antara 15 sampai 49 tahun. Kalau yang current user itu adalah aseptor KB aktif. TFR adalah rata-rata banyaknya kelahiran anak ya, anak yang dilahirkan pada masa reproduksi wanita. Kalau yang CPR adalah presentasi cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan pasangan usia subur. Oke, ada soal lagi nggak ya? Oh, tidak ada lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sukses buat kita semua. Semoga tahun ini kita dapat NIP dan jadi CPNS. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Anton undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.